Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali sahabat takwa di kajian tafsir kita. Wah, senang banget rasanya bisa nyapa Anda lagi di season 2 ini. Gak kerasa ya, kita udah sampai di episode ke-41 dalam perjalanan seru kita membedah juz 2. Oh iya, sekedar ngingat ini, seluruh materi pengkajian tafsir yang kita obrolin ini udah disusun secara cermat dan pastinya berada di bawah bimbingan guru kita, Ustadz Ahmad Alifian, BA LCMA. Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu ayat yang benar-benar luar biasa. Ayat ini ngomongin soal transaksi. Tapi tunggu dulu, ini bukan sembarang transaksi. Ini adalah transaksi paling agung, paling epik, dan pastinya paling menguntungkan yang pernah bisa dilakuin sama seorang manusia. Penasaran kan? Tapi sebelum kita mulai, kita panggil dulu nih semangat kita. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Oke, mari kita selami ini bareng-bareng. Sahabat Takwa, kita kan sering banget ya dengar orang ngomongin soal investasi yang lagi cuan di dunia ini. Entah itu saham, kripto, properti, atau emas. Tapi coba bayangin sejenak. Gimana kalau ada satu investasi di mana Anda nyerahin sesuatu yang benar-benar paling berharga buat Anda, dan sebagai gantinya, Anda dapat keriduan mutlak dari Sang Pencipta alam semesta? Nggak main-main kan? Nah, itulah esensi yang bakal kita kupas tuntas hari ini lewat surah Al-Baqarah ayat 207. Tapi sebelum kita ngezoom ke ayat 207 secara spesifik, kita masuk dulu ke bagian pertama ya, yaitu munasabah, kontras yang sangat nyata. Imam Al-Biqai dalam kitab tafsirnya yang terkenal, Nazm Ad-Durar, ngasih kita sebuah catatan munasabah atau keterkaitan antar ayat yang indah banget. Beliau ngingetin, kalau kita mau benar-benar dapat feel keindahan dari ayat 207 ini, kita harus lihat dulu teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 204-206. Di situ ada sebuah kontras, sebuah perbandingan yang tajam banget antara dua tipe manusia. Perbandingannya benar-benar bumi dan langit. Gini deh, kalau kita cek penjelasan di tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat sebelumnya itu lagi nyeritain sifat orang munafik. Para ulama kayak As-Suddi, bahkan secara spesifik nyebut satu sosok bernama Al-Ahnas bin Syarik. Orang munafik ini tuh digambarin punya omongan yang manis luar biasa. Retorikanya juara, bikin siapa aja terkesima. Tapi, begitu dia berbalik badan, kelakuannya hancur banget. Dia merusak bumi, menghancurkan tanaman, bahkan garis keturunan. Ini kontras abis dengan sosok mukmin sejati di ayat 207 nanti, yang justru rela mengorbankan dirinya sendiri. Bukan buat ngerusak ya, tapi murni buat nyari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahu nggak apa akar dari kehancuran si munafik ini? Kesombongan. Bayangin aja pas orang munafik ini dinasehati, bertakwalah kepada Allah, kira-kira apa responsnya? Bukannya mikir atau bertaubat, kesombongannya malah makin meradang. Harga dirinya yang salah tempat itu justru dorong dia makin dalam jatuh ke jurang dosa. Tafsir Ibnu Katsir nekanin banget kalau rasa bangga yang dipicu oleh dosa ini tuh bahaya banget. Makanya ayat ini ditutup dengan vonis yang bikin merinding, cukuplah neraka jahanam buat dia seburuk-buruknya tempat tinggal. Benar-benar potret nyata dari ego yang menghancurkan diri sendiri. Nah, dari kisah gelap tentang ego dan kesombongan tadi, kita beralih ke bagian kedua, kisah inspiratif Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an. Ini tuh sebuah peristiwa sejarah yang heroik banget. Imam Ibnu Katsir ngebawain satu riwayat masyhur banget soal asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat 207 ini. Ini adalah kisah tentang sahabat mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an. Perjalanan beliau waktu mau hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan sekedar perjalanan fisik biasa sahabat Aqua. Ini adalah ajang pembuktian iman tingkat tinggi. Ceritanya itu benar-benar nunjukin gimana transaksi agung ini terjadi di dunia nyata. Jadi pas Suhaib radhiyallahu anhu udah siap-siap mau hijrah, tiba-tiba kaum musyrikin Quraisy ngecegat dia. Mereka bilang gini, dulu kamu datang ke kami melarat, terus hartamu jadi banyak di sini. Sekarang kamu mau enak aja pergi bawa diri dan hartamu? Demi Tuhan, nggak bakal. Nah, dengar gitu, Suhaib langsung turun dari untanya, ngeluarin isi tabung panahnya dan nantangin balik. Dia bersumpah bakal manah mereka satu persatu, dan kalau panahnya habis, dia bakal tebas pakai pedang. Tapi di titik genting itu, Suhaib nawarin satu jalan keluar. Gimana kalau kalian ambil aja semua harta kekayaanku di Mekah, tapi biarin aku pergi. Dan kaum Quraisy setuju. Bayangin, Suhaib ngelepasin seluruh hasil kerja kerasnya seumur hidup, rela jalan ke Madinah dengan tangan kosong demi satu hal, menjaga agamanya. Dan pengorbanan yang gila-gilaan itu nggak sia-sia, langsung dijawab oleh langit. Waktu Suhaib radhiyallahu an akhirnya sampai di Madinah dan ketemu sama Rasulullah SAW, beliau disambut dengan senyuman hangat dan kata-kata yang saya yakin langsung menghapus semua rasa lelah dan sedihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Rabihal bai'u ya Aba Yahya, rabihal bai'u." Untunglah perdagangan itu, untunglah perdagangan itu.
Kerugian miliaran di dunia yang dialami Suhaib seketika berubah jadi kemenangan spiritual terbesar yang bahkan diabadikan terus di dalam Al-Quran. Merinding ya dengernya. Luar biasa banget kan kisahnya? Nah, sahabat takwa, karena kita udah punya konteks sejarah yang kuat banget dari kisah Suhaib tadi, yuk kita masuk ke bagian ketiga, penyelaman mendalam tafsir Al-Baqarah ayat 207. Sekarang kita bakal ngebedah lebih detail susunan kalimat dari ayat yang sengaja diturunin buat ngabadiin momen epik ini. Kita lihat mutiara ilmu apa aja sih yang udah digali sama para ulama klasik kita dari frasa-frasa ilahiyah ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Perhatiin deh polanya. Kalau di ayat sebelumnya kita ngebahas manusia yang hobinya ngerusak bumi cuma buat muasin nafsu dan egonya, di ayat ini kita ketemu sekelompok manusia yang super langka. Mereka ini orang-orang yang rela menyerahkan seluruh jiwanya, membuang jauh-jauh ego dan kepentingan pribadi, murni cuma ngejar satu hal, senyuman dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin krusial di ayat ini sebenarnya ada pada satu kata yang unik banget dalam bahasa Arab, yaitu kata yashri. Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya dan didukung juga sama Imam An-Nasafi benar-benar nekenin kalau kata yashri di sini tuh bermakna yabi'u, yang artinya menjual. Jadi orang ini secara harfiah ngejual dirinya, dia ngelepasin hak kepemilikan atas egonya sendiri, atas hartanya, atas hidupnya, terus semuanya diserahin gitu aja ke Allah. Dia ngebeli akhirat dengan cara ngorbanin kenyamanan dunianya. Ini adalah transaksi total, tanpa syarat dan tanpa perhitungan matematika duniawi sama sekali. Dan coba deh perhatiin gimana ayat ini ditutup. Indah banget. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Atau Ra'ufun bil ibad. Kira-kira kenapa ya sifat ini yang dipilih buat nutup ayatnya? Imam An-Nasafi ngejelasin. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen nunjukin kelembutan dan kesantunannya dengan ngasih balasan pahala yang luar biasa melimpah buat pengorbanan hambanya. Allah itu nggak bakal nyia-nyiain satu tetes keringat pun, satu sen harta pun, atau sejumput ego pun yang udah kita tundukin demi dia. Allah ngebeli jiwa hambanya yang fana ini, lalu dibayar kontan pakai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukankah ini transaksi yang sebenarnya sangat nggak seimbang, tapi justru malah sangat menguntungkan pihak kita? Itulah bukti nyata kesantunan Allah. Oke, teori dan sejarahnya udah mantap. Sekarang kita geser ke bagian keempat, penerapan modern melakukan transaksi hari ini. Pertanyaan paling penting buat kita semua sekarang adalah terus gimana caranya kita ikutan transaksi agung ini di zaman sekarang? Memang benar ayat ini turunnya spesifik buat Suhaib radhiyallahu an dan ulama sepakat ini berlaku buat para mujahid yang berjuang di jalan Allah. Tapi kan kita hari ini secara fisik nggak lagi diusir dari kampung halaman kayak hijrahnya Mekah ke Madinah. Terus gimana dong cara kita menjual diri kita kepada Allah di keseharian kita saat ini? Sebenarnya sederhana sahabat takwa, kita menjual jiwa kita saat ini lewat pengorbanan-pengorbanan kecil tapi konsisten. Jujur aja nih, kadang kita gampang banget kan melek jam 3 pagi demi nonton klub bola kesayangan tanding. Tapi giliran alarm bunyi buat tahajud, aduh kasur berasa narik-narik. Nah, pas Anda milih buat nendang selimut itu, ambil air wudhu dan sholat tahajud, di detik itulah Anda lagi bertransaksi sama Allah. Atau pas ada orang nyakitin Anda, ego Anda teriak-teriak minta balas dendam, tapi Anda malah nelen ego itu bulat-bulat dan milih memaafkan demi Allah, Anda lagi ngejual diri Anda buat ridhonya. Ngeluarin harta yang lagi kita sayang-sayangnya buat sedekah diam-diam, atau berani nolak ngikutin tren yang melanggar syariat, meskipun ujung-ujungnya kita nggak dapat validasi sosial atau dibilang nggak keren, itu semua sahabat takwa adalah bentuk nyata dari yashri nafsahu di zaman now. Jadi, sahabat takwa, kita udah sama-sama lihat ya, gimana totalitas Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an menukarkan seluruh hartanya demi iman, dan gimana indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merespons hal itu dengan pujian yang abadi sepanjang masa. Kabar baiknya, bursa transaksi itu masih buka lebar loh buat kita setiap harinya. Modal yang kita punya itu waktu kita, tenaga, harta, dan ya, ego kita sendiri. Pembelinya langsung Zat yang Maha Kaya. Makanya buat nutup kajian tafsir kita hari ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang benar-benar patut kita renungin bareng. Apa yang bakal Anda tukarkan hari ini, detik ini juga, demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga kita semua selalu masuk ke dalam golongan orang-orang yang perdagangannya nggak pernah rugi ya. Terima kasih udah nemenin obrolan ini, sampai jumpa di episode kajian tafsir kita selanjutnya.